Ada lagi yang panjang sebenarnya, cuma itu aja cukup. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan azab neraka. Ini kan setelah kehidupan, kan? Sekarang wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan orang yang telah meninggal. Ada fitnahnya juga orang yang telah meninggal bakal kita. Dia meninggal sebelumnya misalnya ada urusan dengan kita, akhirnya kita kena fitnah. Ya kan? Yang orang yang hidup udah pasti. Ya kan, kita difitnah atau segala macam. Terus dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih. Nih, gelarnya Al-Masih, penghapus iman, yaitu Ad-Dajjal. Penghapus iman Al-Masih. Karena kalau orang udah bertemu dengan Dajjal, imannya hilang, imannya hapus. Makanya supaya sebelum adanya Dajjal kita ya mohon perlindungan. Mohon perlindungannya dengan apa? Jangan sampai ketemu dengan si Al-Masih ini, yaitu si Dajjal. Nggak ada orang yang sanggup buat bertemu dengan Dajjal. Di dalam kitab Nasawul Hibat apa Irsyadul Ibad ya, itu ada tuh dijelasin Dajjal tuh udah ada dari zamannya, bahkan sahabat Nabi pun pernah ketemu. Bentuknya manusia biasa dengan dengan mata dua, dia matanya sama, cuman satunya itu ketutup gitu, daging lebih lah. Akhirnya yang kepake satu doang. Adanya di pulau terkecil, pulau ya, karena sahabat itu terombang-ambing dengan air laut, akhirnya nepi di pulau. Di pulau itu hawanya beda, terus akhirnya si sahabat Nabi ini biar supaya bertahan hidup di pulau itu nyari makanan ke dalam. Ternyata ada seorang yang sedang diikat pakai rantai. Kalau bahasa gampangnya rantai lah. Cuman wallahu alam diikat pakai apa gitu. Diikat pakai apa? Rantai lah bahasa gampangnya. Pakai rantai dan menanyakan keadaan dunia luar. Salah satunya apa? Salah satunya beliau menanya, Dajjal ini nanyain apakah kurma ajwa kan kurma salah satu kesukaan Nabi kan, itu masih ada atau enggak. Oh masih banyak, karena di zaman Nabi nih nanyanya masih banyak. Kata Dajjal itu jawab lagi, suatu saat nanti kurma aja udah tidak ada dan itu merupakan tanda aku akan keluar. Terus sungai yang ada di Israel itu apa? Efrat ya, sungai Efrat. Nah itu salah satunya. Apakah sungai Efrat itu mengering? Kan sungai Efrat itu Nil. Sungai Nil itu cabang ya. Iya, sungai Nil itu. Makanya ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar. Ini nih sebenarnya mah yang setelah kita meninggal, ya kan, azab kubur dan azab neraka. Walaupun ya hadis ini sebenarnya cuman apa ya, biar orang muslim itu punya rasa aman. Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba, kata Nabi. Semua umatku itu
bakal masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Nah, Jadi kan Nabi ini udah nawarin, Iya. Nabi udah nawarin, nih kamu kalau udah bersaksi Tuhannya Allah dan mengakui aku sebagai utusannya, masuk surga. Syaratnya itu, ilaman ada orang yang mengaku Allah Tuhannya, Nabi Muhammad itu seorang utusan Allah, tapi dia nggak mau masuk surga. Kata Nabi apa? Man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku kata Nabi. Karena ajaran nggak mungkin adanya langsung Allah yang merintah. Iya. Perintah Allah pasti ada perantara. Iya. Karena kalam Allah dengan kalam manusia beda. Ya kan? Allah itu kalam yang nggak berupa itu maksudnya kan kalau kita abjad. Iya, ada hurufnya. Ada gitu. Hurufnya. Allah itu kalamnya tidak bersuara. Ya kan? Kalau kita mau ngomong biar kedengeran, biar orang paham lawan bicara kita, ada suaranya terdengar. Nah, udah nggak kesampaian kita mau mikir ke situ. Jangan sampai kita mikirin itu nanti timbulnya musyrik. Nanti ada tahapannya kita untuk memahami hal-hal yang kayak gitu. Ibarat itu abstrak. Nah, ada kubur dan ada neraka. Ada kubur udah pasti, ada neraka udah pasti. Karena kita hidup itu di fase kedua. Pertama alam rahim, kedua alam dunia, baru ntar alam kubur. Ya kan? Endingnya alam neraka, alam akhirat. Alam akhirat cuma ada dua pilihan, surga atau neraka. Gitu. Ini ketika kita masih hidup nih, minta perlindungan, fitnah orang yang hidup, sesama orang yang hidup, kita dijauhin dari fitnah. Terus orang yang hidup dan orang yang setelah mati, bisa aja misalnya gini, kita habis main ya sama teman kita, setelah beberapa jam kita main dengan dia pulang ke rumahnya, kita juga pulang, dia tiba-tiba meninggal. Ya kan? Otomatis yang dicari siapa? Kita kita yang bakal dicari. Padahal mah wallahu alam dah dia di tengah jalan kemana, ya kan, ke rumah apa emang udah ajalnya di situ, wallahu alam. Nah, itu jadi disunahkan, bahkan ada ulama itu yang mewajibkan baca ini, Allahumma inni a'udzubika, karena kita hidup di dunia ya nggak pernah luput dari doa. Ya kita bisanya apa sih? Kita bisa ngomong doang. Iya. Tapi ketika kita berdoa itu berarti tandanya kita Allah kangen dengan gitu. kita. Iya. Allah kangen dengan kita. Dengan akhirnya Allah bikin musibah. Makanya musibah yang baik atau cobaan yang baik itu tidak langsung dulu, tidak langsung diobatin, tapi dinikmatin. Tidak langsung diobatin, tapi dinikmatin dulu. Kenapa sih Allah bikin kita sakit? Oh mungkin, akhirnya timbul, oh mungkin gue udah lalai kemarin, oh mungkin, ya kan? Akhirnya kita paham arti hidup dari situ. Jadi timbul kayak refleksi diri gitu ya. Nah, refleksi diri. Oh, akhirnya bahasa itu tanpa sadar ternyata Allah telah menyadarkan kita. Tanpa kita sadari kan. Oh ya, gitu. Terus Faslun bermula ini pasal auqatus sholati khomsun. Aqolu salami assalamualaikum. Sekurang-kurangnya lafaz salam itu lafaz assalamualaikum. Setelah tasyahud akhir doa baru assalamualaikum. Udah sampai segitu doang. Dia nggak boleh tambahin lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu
sempurnanya. Kan tadi sedikitnya assalamualaikum, Iya. sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Sunnah ya, itu sunnah. Ini yang wajibnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini yang wajibnya nih. Assalamualaikum. Warahmatullah. Ini sunnah. Ini sunnah. Terus gimana dengan wabarakatuh? Iya. Wabarakatuh itu enggak, bahkan bisa batal. Gini, wala tusan wabarakatuhu, dan tidak disunahkan, makruh artinya, atau bisa batal salat kita kalau nambahin wabarakatuh. Wa tusannu taslimatusannya lil itsbaq. Itu wabarakatuh hanya disunahkan di dalam sholat jenazah. Dalam sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sholat, ya ingat sholat, semua sholat fardu ataupun sholat sunnah itu cukup sampai wabarakatuh kalau mau dapat pahala sunnah. Kalau sholat jenazah kenapa sampai lengkap gitu? Sampai wabarakatuh. Gini, waalaikumsalam wabarakatuh. Taruh nih. Ya sini. Salati ini dah. Mu'allallah. Nggak boleh juga nih main di sini. Di tasyahud kita nggak boleh ngucapin assalamualaikum, Assalamualaikum. karena sifat Allah itu yang maha memberikan keselamatan kan. Iya. Masa kita doain Allah, Iya. ya kan? Assalamualaikum. Tusan nusaniha, tusan nusalisiha, tusan nufirula binisa muntaslimati wa minsalam disebutin lagi. Qaluhu assalam fala yusqatu harfu min hadhihi wala ibdaluha bijawani in qala assalam wa inna jannatan wala juga assalamualaikum.
Wakanda pesanatul jangan Ahdi Asuki tinggal di masih tahu di sini. Tahu coba. Ini mau tamat doang bahasanya. Sampai coba cari dulu apa ya. Wala yundabu guna wa barakatuh. Sama di sini. Sama di sini juga sama. Tidak disunahkan doang mengucapkan wa barakatuh. Cuma kalau di sini dijelasin lagi. Wakada dan demikian juga tidak disunahkan pada sholat jenazah atas kaul yang muktamad. Muktamad itu disepakati nama ulama. Cuma alasannya apa ini? Nah kalau biasanya kalau alasan begitu ada yang di kitab-kitab yang gede. Kalau ini kitab instan. Kitab yang berjilid gitu ya. Iya. Ada sih. Jangan baca kita lihat. Enggak kan ya, bukanya udah segan banget. Kalau tergantung ini. Kenapa sih lafaz wa barakatuh itu tidak disunahin dalam sholat fardu? Kasih juga. Bisa Satu lagi nggak? Kalau soalnya masakannya kali. ngantuk. Ngantuk sih enggak ya, cuma mikirin masuk besok. Oh, Masuk ntar ya. bangun enggak? Iya. Mesen aja nanti mesen. Nggak lewat ya? Iya. Berarti tempat yang afdol buat doa selain di sujud terakhir sama tadi di sebelum salam itu ya. Salam. Berarti setelah banget sholawat ya. Habis sholawat Fil kan alamina innaka Hamidum Majid. Ya kan harusnya Iya. biasanya kita masuk salam itu tempat doa tuh.
disunahin buat doa di situ. Fil alamin innaka hamidum majid nggak di sini ya? Dia salah ke tambahannya fil alamin innaka hamidum majid. Maji fil alamina dalam, karena hal-hal yang kayak gitu tuh yang gak kepikiran kadang, ya kan? Iya. Yang makanya ada kita bersyukurnya adanya orang Baduy itu begitu. Orang Baduy. Baduy di zaman Nabi. Oh iya Arab Hal-hal yang itu. remeh kita anggap remeh, Iya. cuman kadang oh iya kenapa ya, ada itu lah. Karena katanya di sini cukup sampai sholawat kan, Iya. habis itu salam. Habis itu salam. Sedangkan tradisi kita setelah sholawat ada fil alaminanya, ya kan? Sini udah nggak ada kan di sini. Iya. Assalamualaikum, udah biasa. Habis sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada fil alaminah. Oh, tapi di sini ada wal afdalu dzakaru fi ghairi nabiyina aidon. Cuman yang paling utama atau yang paling afdol nyebutin selain nabi kita doang, jangan cuma nabi kita doang. Ya gitu, selawat ini namanya selawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah. Oh karena selawat Ibrahimiyah, paham nggak? Biasanya ada Fil Fil alamina. alamina. Iya. Iya, tadi mau nanyain kenapa sholat Ibrahimiyah? Nah itu tadi Karena jangan cuma nyebut nabi kita doang gitu ya. gini kan tadi tentang kan wal afdalul itsyan bila siyadah, dan utama mengikuti dengan lafaz sayyidina itu dengan lafaz siyadah itu pengagungan. Iya. Karena itu merupakan bentuk adab. Nah, dan tidak dianjurkan juga untuk meninggalkannya, gitu, ya kan? Karena li'anna naqulu fil adab imtisalul amri wa ziyadatun wa ziyadah. Nurut sama perintahnya, kita nurut nih perintah Allah sholat, Nabi juga perintahin buat sholat. Apa hadisnya? Shollu kama ra'aytumuni sholli kan. Nah, dan menambahkan untuk mengagungkan siapa? Nabi. Karena lafaz Allah, ini lafaz Allah tanpa kita agungkan dengan sebelumnya, lafaz sebelumnya, kita misalnya mau ditambah ini Rabbuna, Tuhan kami, atau Ar-Rahman yang maha penyayang, itu Allah udah agung, ya kan? Kan beda lagi dengan lafaz Nabi Muhammad, walaupun nama Muhammad itu udah agung, ya kan? Tapi itu masih di bentuknya manusia, ya kan? Itu makanya dianjurkan untuk ada kata yang mengikuti sebelum namanya. Sebelum nama Nabi Muhammad ada kata yang mengikutinya, yang mau itu Sayyidina ataupun Nabiullah, ya kan, ataupun Rasulullah, itu terserah. Nah sekarang kenapa harus selawat Ibrahimiyah? Karena ini dianjurinnya apa? Nah, wazohir dan qaul, pendapat yang zohir atau udah nih ulama sepakat sama pendapat yang ini, annal afdola dzakaruhu fi ghairi nabiyina aidon, bahwasanya salawat yang paling afdol ketika disebutkannya itu salawat bukan hanya salawat kepada nabi kita doang. Ingat Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Banyak banget ya. Musa. Aduh, apa namanya? Kekasih Allah kan ya?
ini salah. Habibullah juga. Iya. Kan di sini para ulama sepakat apa? Bahwa ketika selawat jangan hanya nabi kita juga, ajak nabi yang memang bahkan Nabi Ibrahim mah julukannya apa? Bapaknya para nabi kan, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim doang, kalau secara logika ya, kita main logika, Nabi Ibrahim doang yang emang nabi yang bisa dikatakan paling cerdas. Akal pikirannya itu berjalan. Jadi Nabi Ibrahim walaupun seorang nabi, tapi beliau itu nabi yang bukan nggak instan sih ya, tapi apa ya, yang berusaha memainkan akal pikirannya. Kan beliau bertentangannya dengan siapa? Bapaknya sendiri kan. Iya. Sebelum Nabi Ibrahim adalah bapaknya kan itu udah sebagai tukang patung. Mayoritas umat manusia menyembah patung, ya kan? Dipikirin nih sama Nabi Ibrahim. Artinya kan itu sifat manusia memikirkan, ya kan? Dipikirin sama Nabi Ibrahim. Kenapa sih patung yang dibuat oleh bapakku, yang aku lihat sehari-hari, bapakku lagi mahat patung itu disembah orang? Istimewanya di mana? Ya kan? Hanya sebuah batu yang diukir. Kenapa bisa kenapa bisa disembah, diistimewakan? Terus apalagi? Beliau ibarat kayak kalau kata orang mencari Tuhan. Sebenarnya itu emang perintah Allah. Allah merintahin biar ayo Ibrahim, biar nanti umat manusia itu enggak instan. Kalau misalnya nabi semuanya percaya sama Allah, udah yakin cuma suruh yakin doang, orang mungkin nggak bakal percaya. Lagi-lagi kan orang tuh harus dengan akal sehat dulu, ya kan? Nabi Ibrahim mungkin dengan sebab Nabi Ibrahim ya akhirnya semua akal pikiran itu berjalan. Tentang ketuhanan pun kita nggak instan yakin. Coba kayak kita ngomong gini sama orang kafir atau non muslim, lu percaya nggak tuh Allah itu Tuhan? Kata mereka percaya. Mereka juga punya Tuhan. Mereka mengakui kalau Allah itu Tuhannya. Cuman mereka ada Tuhan yang ganda. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ketika akal pikiran di situ dimainkan, mereka nggak sepakat. Coba dah, umumnya manusia kalau punya anak pasti melakukan hal yang apa? Ya kan, umumnya manusia. Masa tiba-tiba Tuhan ganda, ada 3, ya kan? Ada namanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, hasilnya anak. Ya kan? Anak ini punya anaknya 1 doang kah? Ya kan? Atau banyak gitu ya. Nah, itu walaupun ada beberapa emang yang nggak boleh dipikirkan, tapi ada juga yang harus dipikirkan karena nggak semuanya itu instan. Biar orang itu keimanan lebih kuat. Justru dengan proses itu orang keimanan lebih kuat. Kayak orang penasaran gitu ya. Nah, penasaran. Kayak orang kan sekarang banyak nih para profesor, peneliti yang masuk Islam, karena mereka penasaran. Di dalam Al-Quran yang jutaan tahun udah disebutin fenomena itu benar terjadi nggak sih, ya kan? Kayak misalnya air laut dengan air asin, ya kan? Air tawar dengan air asin bertemu di satu tempat tapi nggak bercampur. Kayaknya itu kan disebutin di surat Ar-Rahman, apa, wal bahru yaltaqiya bainahumal bahru yaltaqiyan, di antara keduanya yaitu air tawar dengan air asin satu tempat bertemu.
tapi nggak bercampur. Terus ada juga tuh yang nemuin api di dalam laut, ya kan, api. Ya karena emang api itu sumbernya, kalau ngomongin sumber awal tuh ada di neraka. Sumber awalnya di neraka, api. Cuman kan makanya gunung berapi itu adanya di bawah laut. Nah itu tuh, cuman jangan dipikirin. Nah, harus pemikiran itu ada tempatnya juga. Ada hal-hal yang emang harus dipikirkan, tapi ada hal juga yang emang gak perlu dipikirkan. Ya kalau bahasa Gus Durnya mah itu aja kok repot. Ya kan? Jangan mikirin, katanya api itu sumber awalnya dari api neraka. Api neraka, pertanyaannya di mana? Ya kan? Jangan dipikirin juga yang kayak begitu tuh. Apakah adanya di langit, ya kan? Atau adanya di bawah bumi, di dalam bumi? Itu yang gak boleh dipikirin. Peristiwa yang bakal terjadi ke depannya atau beda alam lah itu udah gak perlu dipikirkan. Makanya ada tempat-tempatnya emang. Likul lima kol, likul lima kol. Setiap orang ada tempatnya dan setiap orang ada setiap orang ada tempatnya dan setiap orang ada ucapannya. Ada yang emang dia butuh dianya aja di situ, ada juga emang dia dibutuhin untuk berbicara. Ya udah, begitu aja. Tadi kan di doa itu kan disebut Al-Masih ya, Mas Dajjal. Tapi yang next itu Al-Masih, kenapa Nabi Isa itu disebut Al-Masih, sementara tadi Al-Masih artinya kan penghilang iman ya, penghapus iman. Isa Al-Masih ya. Iya. Ya itu penghapus Dajjal kan Isa. Isa. Jadi berlawanan antara Al-Masihud Dajjal dengan Isa Al-Masih. Bertolak belakang tuh kan. Iya. Kalau Isa Al-Masih artinya penghapus, berarti dia yang ngebalikin keadaan umat manusia, ya kan, umat manusia beriman semua, tapi Al-Masihud Dajjal dia yang hapus keimanan umat manusia. Bertolak belakang. Kalau dia kata doang ya? Iya. Cuma letaknya doang. Nah Dajjal juga kan ceritanya panjang itu. Kalau misalnya ngebahas Dajjalnya, kenapa Dajjal bisa dapat bukan julukan sih ya, keramat lah, karomah Al-Masih. Ya kan itu kan julukan. Iya. Al-Masihnya itu. Cuman dari julukan itu kan pasti kekuatan dia. Ya kalau ceritanya mah Dajjal itu ibarat anak angkatnya malaikat Jibril. Gitu. Iya. Dajjal yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dari bayi, kalau nggak salah dari zaman Bani Israel tuh. Jadi awal mulanya itu Dajjal kenapa bisa diasuh oleh malaikat Jibril, karena Dajjal ini ibarat anak haram lah bahasanya sekarang, hasil dari perkawinan, hasil dari perzinahan. Terus kayaknya mau dibunuh nih, mau dihilangin nyawanya, akhirnya ditolong malaikat Jibril, diasuh, dirawat sampai Dajjal tuh mengambil apa nih malaikat Jibril ya, apanya gitu bisa sampai dapat kekuatan itu. Kayak ini ya, kayak cerita yang siapa sih yang Samiri ya?
Samiri. Iya Samiri yang sapi itu, yang sapi bisa bicara, sapi emas bisa bicara. Oh, itu mah di zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Di Hamid. Nabi Musa ya. Iya Nabi Zaman Nabi Musa. Musa. Iya, di zaman Nabi Musa. Sapi atau unta? Sapi kan, kalau unta Nabi Soleh kan. Iya, kalau unta Nabi Soleh kan. Iya. Sapi, anak sapi ya. Anak sapi yang berbicara. Iya, anak sapi emas, kayak patung anak sapi emas. Oh iya. Itu Nabi Musa aja. Nah sebenarnya kan tadi kan assalamualaikum. Nah kalau nengoknya gitu assalamualaikum pas di lapas ucapin apa gitu. Pasti bang lagi ngucapin assalamualaikum. Iya. Tapi kan sekurangnya assalamualaikum. Iya nengoknya. Langsung nengok assalamualaikum gitu. Iya Pas pas assalamualaikum bareng. Iya. Ya itu nggak sah jadinya. Jadi kalau nengoknya itu gimana? Selesai assalamualaikum. Fil alamina innaka hamidum majid, atau membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar. Iya. Wa a'udzubika min adabil mahya wal mamat wa a'udzubika. Nah itu boleh ditambahin tuh. Iya. Kan tadi Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wan nar. Iya. Wa adabil wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Boleh juga ditambahin Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa adabin nar. Biar jelas. Azab kubur dan azab api neraka. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, atau wa min fitnatil wa a'udzubika min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil mamat gitu. Mahya wal mamat aja sebenarnya enaknya. Nah setelah itu wa min fitnatil masihid dajjal. Jeda dulu tuh. Iya. Dajjal baru assalamualaikum. Nah ada ulama juga yang beranggapan harus niat keluar sholat. Niat keluar sholat. Niat kan sholat itu definisinya apa? Af'al wa aqwal muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim kan. Selama kita sholat berarti niat itu permulaan atau kita masuk sholat. Iya. Nah salam itu kita keluar sholat dibarengi dengan niat kita selesai sholat. Niat keluar sholat. Paham nggak? Iya. Gitu tuh. Ada yang mengatakan kita niat keluar sholat. Terus kalau misalnya jadi imam itu sunnahnya juga niatin salamnya buat ke orang, ke nabi. Kan kita nggak tahu hal-hal yang gaib. Iya. Itu ya yang tadi Aris bilang, ketika ada orang baca assalamualaikum langsung dijawab. Iya. Gitu kalau orang-orang yang mulia tuh. Kalau salamnya gimana kalau ke kiri dulu ya, ke kiri baru ke kanan, berarti yang dianggapnya yang ke kanan. Iya. Gitu ya, ke kiri sah nggak sah, batal nggak, enggak, karena kan baru satu gerakan. Iya, satu gerakan doang. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Jadi pas nikah itu di lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Assalam bareng. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bareng. Assalamualaikum warahmatullahi bareng Pak. Assalamualaikum pas nengok kan salam itu kan tadi niatin salamnya itu bakal orang yang di belakang kita. Nah sunnah juga kita jawab salam dalam hati, tapi kalau kita jadi makmum. Oh iya, kalau jadi makmum kan, kalau imam kan salamnya untuk orang belakang. Berarti kalau nengoknya assalamualaikum langsung gitu aja apa ya? Ini nggak apa-apa. Assalamualaikum.
itu tuh, semakin kita belajar semakin kita bodoh kan rasanya. Cuma besok manggil kayaknya malam dulu udah nggak bisa nih. Nggak apa-apa. Karena ngaji. Ini juga malam Jumat takutnya shift malam kan, Oh. shift siang. Udah kalau hari biasa kabarin aja. Iya. Malam libur kerja atau pagi malam biasa nggak apa-apa. Sebisanya aja. Terus ini ya, apa ya, si ini kemarin masih ada pertanyaan tentang sudut sih. Apa tuh? Lupa lagi. Lupa lagi. Bentar aja. Nah, kalian ini sih mungkin yang perlu ditanyain kali ya. Semisal kita doa nih, tapi hal itu mustahil gitu, mustahil bisa kita capai gitu. Justru karena pikiran kita itu akhirnya doa kita gak bakal ijabah, karena bentuk penghinaan kita kepada Tuhan itu doa yang rendah-rendah, doa yang pendek-pendek nih, misalnya ya Allah saya besok mau ngelamar kerja, tolong luluskan saya. Padahal dia udah ngirim CV, mungkin ada orang dalamnya, ya kan? Itu kan berarti bentuk penghinaan kepada Allah. Kita udah punya orang dalam, udah ngirim CV, tinggal masuk doang, interview cuma formalitas, ya kan? Itu justru bentuk penghinaan kepada Allah. Nah, kita juga mikirin hal-hal yang mustahil, kita doa hal yang mustahil bakal tercapai. Kita mikirin tuh ya itu juga bentuk penghinaan kepada Allah. Penghinaannya apa? Penghinaannya kan Allah tuh maha al-qadir, maha mampu dengan segala sesuatu. Oh, berarti kalau kita mikir itu sebuah hal mustahil, nah itu juga bentuk penghinaan, karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti misal kita doa ya udah, kayak misal doa itu mustahil, tapi kita nggak usah mikir itu mustahil. Ya udah, gitu aja. Kita nih doa, ya Allah di umur sekian saya udah kaya misalnya, ya udah jangan dipikirin, tinggal kita jalanin aja. Berdoa yang rendah kepada Allah dan berdoa memikirkan hal yang mustahil itu justru bentuk penghinaan kepada Allah. Pertama, kita doa yang rendah-rendah, ya kan? Ya Allah, saya mau di 2027 nanti misalnya saya mendapatkan gaji dengan sekian, atau gak usah gede-gede lah, dengan gaji UMR misalnya. Kita doa, tapi kita udah kerja, ya kan? Kita udah kerja, kita punya kemampuan, punya skill, itu juga bentuk penghinaan kepada Allah. Kan kita pertama udah kerja, udah dapat duit, misalnya dari kerjaan kita belum cukup buat sampai nominal UMR, ditambah kita punya skill, punya pekerjaan sampingan yang mungkin ketambahan digabungin udah cukup UMR. Ya kan? Itu justru penghinaan kepada Allah. Makanya doa kepada Allah, doa yang setinggi mungkin. Tapi biasanya gini, saya doa tuh kayak misal tujuannya tuh pengen ini gitu kan, tujuannya kayak hal besar gitu kan, tapi jika nggak dikasih, nggak diizinkan, malah ke plan B gitu, ibarat kayak sadar diri gitu ya. Ini gini, berdoa itu kan karena kebutuhan, ya kan? Emang lagi-lagi kalau kita mah ya level-level kita tuh berdoa karena kebutuhan. Terus kalau plan A dengan plan B kita udah punya gambaran, plan A nggak tercapai dengan maksimum waktu yang kita telah tentukan, kita berdoa ke plan B.
itu juga bentuk penghinaan. oke. Jadi berdoa setinggi mungkin, nggak usah mikirin kapan diijabahnya, karena ada sesuatu yang Allah sembunyikan di dalam doa kita yang nggak diijabah. Kan banyak nih kejadian, termasuk korun, ya kan? Makanya sekarang disebut harta karun, Iya. hartanya si korun. Beliau si korun itu awalnya kan ahli ibadah, minta doa ke Nabi Musa. Nabi Musa awalnya nggak ngasih, karena Nabi Musa punya rasa kekhawatiran kalau misalnya si korun didoain kaya, khawatir korun lupa sama ibadahnya, Iya. ya kan? Berkali-kali korun datang, akhirnya nggak enak Nabi Musa, yaudah didoain si korun tuh. Si korun awalnya ngejual bisnis, ya kan? Bisnis dulu, punya kambing satu, terus diputerin lagi sampai punya peternakan, akhirnya lupa dengan ibadah. Kalau misalnya kita ngomongin mustahil atau enggaknya ya, dari orang miskin, ya kan, sampai nggak punya apa-apa makan, tapi sampai orang kaya, itu kan hal mustahil. Iya. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Itu justru kita tuh kan ada kaidah gini, husnuzon billah ibadillah. Berhusnuzon kepada Allah itu termasuk bagian daripada ibadah kepada Allah. Jadi semisal doa kita nggak keterima atau nggak dikabulin, kita husnuzon aja, kita mikirin dampaknya kalau misalnya doa kita dikabulin. Dengan pikiran dampaknya itu akhirnya kita berhusnuzon kepada Allah. Kenapa Allah nggak ngabulin doa kita yang ini? Oh, mungkin kalau Allah kabulin kita lupa. Nah, dari situ tuh, walaupun tujuan kita awalnya kan, ya Allah, kalau saya punya kerjaan enak, kerjaan santai dengan gaji yang besar, saya mau fokus ibadah aja. Belum tentu juga. Iya kan? Besok ketika Allah kabulin belum tentu. Mikirnya ke situ. Pikiran kita harus ke situ. Ketika dengan batas waktu doa yang kita tentukan, batas maksimum udah tercapai, berarti nalar kita yang main. Kalau Allah kabulin doa kita yang ini, Allah bakal gimana ya kita besok, ya kan? Itu berarti ada batasan itu ya. ada batasannya. Misal kayak tadi kan target, misal kita doa untuk target gitu kan. Misal dikabulin atau nggak dikabulin itu urusan Allah. Iya. Terus kita mikir dampaknya gitu kan. Nah, misal kalau kita doa tersebut nggak dikabulin, berarti nggak apa-apa dong kita ganti doa gitu ya. Iya, gitu aja, jangan menyalahkan Allah. Iya. Nah, nanti itu termasuk syirik khafi, syirik yang kecil, menyalahkan Allah. Iya. Gitu. Kayak tanya kenapa sih harus gini gitu ya. Nah, iya, dari situ tuh. Iya. Ya itu tadi husnuzon billah ibadillah. Kita berhusnuzon kepada Allah, termasuk itu juga ibadah kepada Allah. Berarti doa juga dibarengnya dengan usaha gitu ya. Harus ada usaha. Doa kan cuma ibarat ya, pengharapan roja, pengharapan doang. Masalah tercapai atau enggaknya mah, tapi kalau kita ibarat gini aja dah, kita doa, samain doa itu seperti kita buang kotoran, kita nggak pikirin, ya kan? Kita nih nggak usah buang kotoran dah. Setelah misalnya beli jajanan di pinggir jalan atau di jalanan, bekas jajanan itu kita pikirin nggak buang kemana? Enggak kan? Jadi apa, kemana, berbahaya, dampaknya bagaimana, kita nggak pikirin kan? Doa juga kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita usahain doa di bareng ikhtiar, kita keberasa kalau doa kita itu udah mulai dikabulin sama Allah.
kadang bentuk pengkabulan doa kita juga itu kan gak harus plek ketiplek yang kita mau. Iya. Ya Allah, saya misalnya mau gaji sebulan 50 juta. Kita punya kerjaan, kita punya skill atau Sampingan gitu ya. sampingan, usaha sampingan, dikasih duit 25 juta sebulan, itu kan bentuk pengkabulan doa. Oh, kayak seperti gitu ya. Nah, ada step by stepnya, Iya. pelan-pelan. Kalau misalnya kita langsung dikabulin, akhirnya kita terlalu berharap, hanya kita mengandalkan doa, nggak ada usahanya. Oh iya. Kalau Allah ngabulin kita doa, langsung mengabulkan doa kita, akhirnya nggak ada nilai usahanya. Tapi kalau misal kita doa terus kita usaha tapi kita Nggak tercapai, berharap doa itu tercapai, apa bentuk penghinaan juga? Enggak, kalau itu justru kalau dari situ kan akhirnya jadi barometer buat kita berdoa, kita ada usaha, berarti kan doa yang kita doakan harus kita usahakan. Barometer semana sesampai doa yang kita doakan. Karena kenapa itu bukan bagian daripada penghinaan kepada Allah? Karena kita ada bentuk ikhtiarnya. Tuh. Kan makanya ada kaidah gini, al-masyaqqah al-ma'isa biqadril masyaqqah. Kehidupan kita itu tergantung bagaimana usaha kita. Kita mau hidup enak, usaha kita semana. Al-ma'isha biqadril masyaqqah. Kehidupan kita itu tergantung usaha kita. Usaha kita hanya segini nih, cuman mau disamain sama usahanya artis. Kita kan nggak tahu, kita hanya ngelihat wah dia enak banget ya tampil di TV ini, di TV itu, digaji sekian, tapi kita nggak tahu proses dianya. Itu kenapa sih ya Allah harus ada proses? Ya itu balik lagi kayak tadi, kalau doa kita langsung dikabulin, akhirnya kita ketergantungan dengan doa. Orang Nabi Musa, di zamannya Nabi Musa itu pernah berdoa gini, sebab musababnya Nabi Musa doa itu ya, karena Nabi Musa rumahnya bocor nih, manggil tukang Nabi Musa, terus ngeliat tukang, kasihan Nabi Musa, kasihan nama si tukang nih kerjaannya gitu ya, panas-panasan, digaji gak seberapa. Nabi Musa doa langsung, ya Allah, kenapa sih di dunia ini harus ada orang yang miskin dan si kaya, ya kan? Kenapa nggak dibikin kaya semua? Ya Allah, aku berdoa kepadamu untuk dijadikan semua orang tuh kaya. Nah, setelah itu dikabulin sama Allah, tapi dapat beberapa hari kemudian bocor lagi, ketemu Nabi Musa, manggil lagi si tukang bangunan tadi tuh, yang awal, tapi dia nolak. Kenapa? Karena dia udah kaya, makanya dia nolak perintah Nabi Musa, ya kan? Dari situ Nabi Musa paham kenapa sih di dunia itu harus ada si miskin dan si kaya. Lagi-lagi al-ma'isyah biqadril masyaqqah. Kehidupan seseorang itu tergantung usahanya. Itu kalau kita doa tanpa ada usaha, dah menjadi apa doa kita? Jadi doa juga harus ada usaha. Gini, hal-hal yang ada serasainnya, doa ya baru dikit-dikit doang sih. Kayak misalnya ada tuh juga sebenarnya gini, Allahumma
apa ya, Allahumma ahyini bihayatil ulama wa amitni biyauti syuhada wa syurni yawmal qiyamati fi zumratil anbiya. Allahumma ahyini bihayatil ulama, ya Allah hidupkanlah aku seperti atau seperti hidupnya para ulama. Yang ada serahnya gini, walaupun kita bergaul bebas kan dengan siapa aja, tapi lagi-lagi dengan pergaulan itu ada serasa begini, wah alhamdulillah nih kita bergaulnya dengan orang-orang ya para ulama. Nah itu kan dari situ, dengan sebab kita bergaul kepada ulama, kita akrab dengan ulama, Allah udah sedikit demi sedikit mengabulkan doa kita. Tapi ada usahanya. Usahanya dengan apa? Kita mulai memberanikan diri untuk bergabung. Itu. Dari situ tuh, yang penting ada usahanya. Walaupun kalau misalnya melihat dari keilmuan kita jauh dengan para ulama, yang penting kita doa Allahumma ahyini kan. Allahumma ahyini. Kita doa supaya hidup kita seperti kehidupan para ulama. Dari situ tuh. Iya, ibarat doa mah kayak begitu aja nih. Doa, usaha, mau dikabulin enggak itu udah sembarangan. Tapi nanti kita bakal berasa efeknya, dampaknya enggak secepat kita membalikan tangan. Harus ada proses yang panjang. Proses itu yang menjadikan kita belajar buat menghargai. Karena dari proses ada orang yang memang kehidupan dari orang tuanya glamor, misalnya kan anak itu melihat kehidupan orang tuanya setelah sukses, ya kan, enggak ngelihat usaha orang tuanya. Nah dari situ akhirnya banyak anak-anak orang kaya tuh kurang menghargai orang lain karena kehidupannya itu dimanja. Dari situ kalau itu kalau ngelihat proses juga, kalau misalnya kita dimanja, kita akhirnya nggak bisa menghargai. Kita minta dikasih, kita minta dikasih, kita ya hancur dunia nih. Kalau kita mikir kayaknya enak nih rumah kita misalnya berapa, lantai 3, doa ya Allah aku mau rumah lantai 3, besok kita bangun dari tidur jadi ya kan. Terus tetangga kita ya Allah kayaknya enak nih rumah yang awalnya 200 meter 300 meter sama tanah kita, besok akhirnya dunia hancur kalau misalnya begitu. Nggak bisa kita hanya ketergantungan dengan doa. Doa itu ibarat cuman jadi apa ya, support kita. Doa itu jadikan support aja. Ibarat cita-cita lah, pengharapan kita. Berarti bisa dibilang bahwa itu support sekaligus tujuan gitu ya. Dari situ tuh akhirnya kita mulai banyak paham ya kan. Makanya ya tadi harus bilang, kadang kita juga bersyukur dengan adanya orang Badui ya kan. Ya mereka bertanya ke Nabi dengan kalau kitanya bahasa kitanya nggak ada adab, nyeleneh gitu. Tapi kita juga bersyukur dengan adanya dia, karena hal-hal yang remeh kita anggap remeh,
itu ternyata berharga. Jadi pelajaran. Oh, jam 2.